Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Oke guys, langsung aja kita mau reaction, kita mau bahas masalah-masalah yang sering dikeluhkan dalam menjalankan usaha budidaya jamur tiram ini. Jadi masalah-masalah yang sering di-sharingkan di komunitas jamur tiram ini kita akan coba bedah satu persatu. Mudah-mudahan para orang-orang yang rajin nanya, rajin sharing di grup ini bisa bergabung juga ya guys ya di YouTube Insan, supaya mendapatkan ilmunya lebih oke lagi. Nah, jadi kita langsung mulai aja reaction yang pertama. Ono sing seko sekitar Purwodadi. Ada yang dari sekitar Purwodadi Timur. Nah, ini ya guys ya ditanya. Nah, ini bisa kalian komentar di situ. Nah, ini ada postingan produk POC NASA dan Hormonik ya guys ya. Jadi kalau kalian mau coba penyubur ini bisa dicoba, siapa tahu bisa menghasilkan. Sedikit cerita, Mitra Insan dulu ada yang coba produk NASA ini guys, katanya di backlog Insan dia klop gitu ya guys ya, bisa lah menghasilkan ataupun menambah sedikit dari hasil backlognya itu tersebut, entah pun itu memang waktunya panen atau entah itu memang bermanfaat atau memang efek, ya itu Insan kurang tahu ya guys ya. Tapi jelas ada pengaduannya seperti itu bang, saya coba produk NASA ini ya, alhamdulillah ada peningkatan dari 500 backlog, panennya bisa 3 kiloan per hari selama 3 bulanan ya guys ya. Jadi lumayan itu. Jadi kalau bisa dikalikan 9 kali 3 270 kilo dari 500 backlog. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau coba silahkan coba, bisa dihubungin ini. Nah, ini ya guys ya kontak WA-nya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Saya tidak mau terlalu mempromosikan, takut mengecewakan. Nah, kemudian ini buat pembakaran kayu, paling lama berapa jam Om biar hasilnya bagus. Nah, ini seperti ini guys. Kita lihat ada 54 komentar di sini, kita coba bedah satu persatu. Kita lihat masukan-masukan yang diberikan oleh master-master dan orang-orang yang pura-pura jadi master pun ya guys ya. Karena yang nggak semua yang bicara jamur itu paham jamur. Seperti yang udah sering Insan bilang, nggak semua yang berkata-kata ataupun bertingkah konyol itu bodoh ya guys ya. Bisa jadi itu master yang menyamar. Kok susah banget tuh kerudungnya kayaknya. Tutupnya katanya susah ya guys ya. Susah banget gimana Om? Apa kurang menutupi? Kalau saya mah begini aja. Nah, itu guys dikasih gambar referensinya. Nah, kita lihat aku 4,5 sampai 5 jam, kapasitas 180 pemula. Kalau aku 7 sampai 8 jam Om. Nah, jadi itu ya guys ya, rata-rata masih di atas 5-6 jam untuk steam mereka, karena ya susunannya ini tadi seperti yang sering kita bahas. Susunannya tinggi-tinggi, bisa hampir 2 kali lipat tong, bahkan lebih, sampai ada yang sampai pakai tangga nyusunnya ke atas. Itu gimana lah itu ya guys ya. Padahal kalau beli 1 tong lagi itu udah lebih mudah, pembakarannya juga lebih maksimal, waktunya juga nggak sampai 5 jam 6 jam. Jadi itulah guys ya gunanya kita bekerja cerdas itu tadi itu guys, jangan terlalu memaksakan. Ini kapasitas 450 backlog 480. Nah, kita lihat steamnya. Ini videonya 1 menitan ya guys ya, jadi nggak kita putar full. Nah, ini dia dalamnya diberi rak-rakan seperti itu. Kemudian ini untuk kompornya. Nah, udah cukup ya guys ya. Kita nggak tahu nanti entah itu diupload ke YouTube juga atau gimana. Ini 12 jam matang maksimal, resiko gagal kecil. Ini udah pembakaran secara langsung dengan steam besar ataupun open besar aja dia sampai 12 jam. Memang kalau untuk mengurangi resiko semakin matang ya semakin bagus sih guys. Tapi kita juga harus memikirkan biayanya.
Jadi tidak bisa hanya sembarang aman, sembarangan yang penting kontaminasinya minim. Tapi kita harus memikirkan faktor dari biayanya tersebut guys. Kalau biaya sedikit matang, untuk apa kita pakai biaya yang banyak dan waktu yang lama dengan kematangan yang hanya beda-beda sedikit gitu ya guys ya. Apa memang saat ini jamur tiram lagi susah tumbuh ya Gan? Yang dulu-dulu umur 3 bulan udah balik modal, tapi sekarang 3 bulan kok belum. Nah, jadi ini ada keluhan sedikit ya guys ya. Nah, jadi kita lihat komentarnya. Nah, jadi kalau di jamur ini ya memang ada waktu-waktunya trek, ada waktunya banjir, ada yang normal gitu sih guys. Nah, ini ada yang komen setuju, nyimak dampak COVID mungkin melihat peralihan cuaca jadi kena flu. Saya lihat di komen teman-teman grup, kalau kita beli log untung 50%, tapi kalau kita buat log untung 400%. Gimana kali-kalinya bisa untung 400% ini ya guys. Betul, karena yang jual backlog langsung cair, sedangkan petani belum tentu cair. Dan faktornya lain, log beli nggak ada untung 50%, balik modal sudah untung. Nah ini dia, ini persepsi yang kurang tepat sih guys menurut Insan. Kata siapa log beli itu balik modal bisa untung ya guys ya. Balik modal aja untung, apalagi mikir untung 50%. Nah itu sih sebenarnya tergantung kualitas bibit, kemudian kemahiran merawat. Nah itu tadi sih guys. Karena kalau ya mitra Insan ya mudah-mudahan lah ya guys ya. Jadi kalau misalkan yang beralih itu mungkin hanya sebagian karena diiming-imingi harga log yang murah. Kemudian kita nggak tahu sebenarnya kualitasnya itu bagaimana, tapi karena harga log murah, ya udah pindah aja dia guys ya. Nggak taunya ya entah lanjut entah enggak, Insan udah nggak tahu lah guys ya. Kalau udah pindah itu mungkin sesekali lihatlah postingannya masih dijamur, tapi kan beberapa ada yang sampai sekarang itu udah nggak main lagi. Mungkin dia udah mengalami kerugian ataupun mengalami ketidakcocokan di jamur. Ya faktor-faktor yang menjual bibit tidak berkualitas itu sih guys yang membuat just bahwa beli backlog itu nggak untung, balik modal aja cukup bisa untung gitu ya guys ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan bibit bagus, perawatan bagus, ya itu bisa seperti yang kalkulasi Insan bilang, harga log Insan 3.500. Kemudian kalau panenan pertama itu untuk wilayah Insan ya guys ya, karena Insan nggak jual log itu keluar daerah. Jadi untuk wilayah Insan itu panenan pertama itu ya minimal panen 1,5 ons bisa 1,8. Nah itu bisa jadi satu bungkus harganya ya 3.500 kalau kita jual ke pasar atau ke agen. Tapi kalau kita jual eceran itu bisa 5 ribuan. Nah jadi untuk panenan pertama aja udah balik modal atau untung, ditambah lagi panenan kedua, panenan ketiga, dan seterusnya gitu ya guys ya. Ya minimal memang 2 kali lipat sih guys. 50% tadi minimal. Kalau udah pinter ngerawat ya bisa lebih. Nah seperti itu. Seharusnya harga jamur ngikuti kenaikan dolar, soalnya plastik juga ngikuti dolar. Nutrisi backlognya kurang mungkin. Sama punya aku juga gitu, sabar ae 3 bulan kok belum dapat separuh modal iki. Backlog harga berapa dan jamur harga berapa. Nah jadi itu harus dikalkulasi juga ya guys ya, supaya kita bisa menentukan keuntungan kita berapa. Kita harus bisa tahu harga backlognya berapa, kemudian harga jamur berapa. Kalau kita backlog harga 3.500 belinya, kemudian jualnya maksimal harga 15.000, ya memang mentok sih guys, bisa balik modal aja untung. Tapi kan untuk wilayah yang harga log segitu itu harga jamurnya di atas minimal ya 20.000 lah per kilo. Diimbangi dengan kualitas backlog yang menghasilkan minimal 4 ons per backlognya, supaya nggak tipis-tipis sekali dan juga nggak hanya balik modal aja. Jadi seperti itu guys, harus tahu harga jual dan harga modal untuk mengetahui keuntungan itu tadi. Alhamdulillah si coklat mulai tumbuh serentak. Nah ini panen jamur coklat ya guys ya. Mungkin nanti akan coba Insan
berikan sedikit tutorial pembuatan jamur tiram coklat ya guys ya. Buat teman-teman yang mau tutorialnya, tolong komen di bawah dulu. Semakin banyak komen ya semakin cepat kita apakan. Tapi Insan nggak punya bibit sih, mungkin nanti F2 nya beli aja ya guys ya, karena ini hanya sekedar edukasi buat teman-teman yang karena Insan ada sih beberapa kenalan yang membudidayakan jamur tiram coklat ini. Apakah dari segi nutrisi beda, dari segi komposisi beda. Nah, jadi harus kita pelajari juga nanti. Jadi buat teman-teman yang mau tutorialnya bisa tolong komen di bawah supaya Insan lebih bersemangat lagi untuk buatkan videonya. Jamur segar. Nah, ini panen raya ya guys ya. Bisa dikatakan untuk wilayah Sumatera Utara ini sedang panen puncak sih guys rata-rata. Karena Insan sendiri ya seperti yang Insan bilang, Insan cuma sekitar 750 backlog, tapi kemarin itu bisa tembus sampai 18 kilo. Dan hari ini itu tembus sekitar 12 kilo ya guys ya, walaupun udah mulai turun tapi alhamdulillah masih tinggi. Dan backlog itu udah umur 1 bulanan, masa panen sampai ada yang umur 2 bulanan. Jadi bener-bener nggak ada backlog barunya. Paling adalah sekitar 200, itu pun baru sedikit yang tumbuh ya guys ya, bukan backlog baru yang produktif ataupun backlog baru yang menghasilkan, tapi backlog baru yang baru mau mulai belajar buah, baru mulai belajar tumbuh, mulai kumat, butuh obat. Nah, ini penyakit ya guys ya, penyakit backlog ada hijau, hitam, kemudian miselium mati, nggak jalan. Nah, biasalah penyakit dari backlog jamur tiram. Kita baca komentarnya bagaimana masukan dari para master kita. Butuh hijau, maksimalkan pengukusan. Nah, butuh hijau katanya kurang matang ya guys ya, harus dimaksimalkan pengukusan. Dari berapa ribu backlog itu segitu? 400. Bikin khawatir. 400 backlog yang kontam hanya ini ya jago sih guys ya, lumayan lah. Tidak terlalu buruk sih, jadi jangan patah semangat. Cuman segitu 400 log, santai aja. Wajar, ojo lemah. Hati-hati kalau sudah muncul bito hijaunya. Mohon doanya. Doa sunat apa doa kawin lagi? Itu yang putih tipis kayak maksudnya gimana sih yang itu? Wajar bos, sudah ahlinya di jamur tetap gagal. Nah, jadi banyak yang seperti Insan sendiri lah ya guys ya. Dan mungkin masih lebih banyak yang produktivitasnya lebih banyak, tapi mereka ya tidak mempostingkan kegagalannya itu. Sebagai motivasi diri sendiri itu postinglah hal-hal yang positif dari diri kita, postinglah hal-hal yang berbau kesuksesan. Nah, jadi bisa memotivasi orang lain, bukan dalam artian mau sombong atau mau pamer, tapi ya memang seperti itu sih guys ya. Panen rayanya posting guys, saat trek jangan posting gitu ya guys ya. Steamer ataupun sterilisasi 1000 log, yang bagusnya aja posting, yang gagalnya jangan diposting gitu ya guys ya. Karena ya Insan sendiri nggak menutup kemungkinan pasti akan selalu ada kegagalan di setiap sterilisasi, setiap inokulasi. Tapi itulah guys ya, di bawah 5%. Kalau dari 1000 log masih di bawah 10%. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi masih dalam 1000 log kan, kalau di bawah 100 masih normal lah gitu guys menurut Insan. Tapi kalau memang yang udah master kali ya mungkin kegagalannya dari 1000 log cuma 2, 3, 5. Nah, itu ya udah sangat jago ya guys ya. Mungkin fasilitasnya udah sangat canggih. Cari press lock manual. Ini jumbo. Nah, ini ya guys, jumbo 0,8 atau gimana sih ini, 0,885 0,805 atau gimana sih ini guys, kurang jelas ya harga timbangannya berapa, malah nanya harga timbangan. Nah, ini ada yang posting bibit jamur, kemasan botol dan kemasan plastik, semua kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini ada satu kumbung yang nggak ada dindingnya ya guys ya. Kemarin Insan udah lihat postingan ini sih, cuman mudah-mudahan masih jumpa lah saat Insan mau reaction ya guys ya. Tapi ini jumpa juga, jadi kita baca sedikit komentarnya. Kemarin tuh masih sekitar 5 atau 10 gitulah komentarnya, sekarang udah 70-an yang komentar. Kita lihat apakah ada komentar yang bermanfaat buat kita semua.
Karena insan sedikit banyak menyaring dari sini juga ya guys ya. Kalau ada ilmu baru masuk akal atau tidak masuk akal, mungkin atau tidak mungkin itu kita perlu mengetahuinya, bisa dengan praktek sendiri atau bisa konsultasi sama yang lebih ahli. Nah, jadi tidak ada penemuan ilmu baru kalau kita tidak mencari. Nah, seperti itu ya guys. Semangat bos, tutupnya mulai dibuka terus tumbuh berapa hari. Kalau nggak dikasih dinding aman dari curian maling. Bagi ilmunya kumbung model kendel, kumbung alam. Mas, kenapa lok saya usia 2 bulan udah nggak pada tukul? Ya mungkin jamurnya udah habis ya mas. Kita baca komentarnya. Kurang nutrisi, ditunggu aja, lama-lama juga tumbuh. Mungkin suara insan agak sedikit lain ya guys ya, insan sedang flu. Mudah-mudahan tidak menular ya guys ya dari video ini. Nggak bisa dikirim ke Aceh. Kalau awal-awal di Aceh, di Medan banyak backlog, jangan jauh-jauh dari Jawa ya mas. Tanpa paranet, aman dari pemburu liar. Tempatnya nggak di dinding, bisa juga ya. Ya, jadi ini ya guys ya, tempatnya nggak di dinding bisa juga ya. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Bisa-bisa, tapi ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tidak semuanya bisa dicerna dan ditelan secara mentah-mentah ya guys ya. Kita amati kumbungnya. Ini yang pertama, kumbungnya itu berada di lingkungan yang teduh sepertinya. Karena kanan kirinya masih terlalu banyak pohon, jadi tidak terlalu banyak angin yang masuk. Jadi itu mungkin bisa. Nah, karena yang merusak itu biasanya kalau kumbung terbuka gini ya angin ya guys ya. Kalau terlalu banyak angin, backlognya bisa lama tumbuh, jamurnya pun bisa cepat kering. Nah, jadi gunanya dinding ataupun gunanya paranet di sekelilingnya itu adalah untuk membatasi udara ya guys ya. Karena kalau terlalu terbuka gini, terlalu barbar juga udaranya, bisa memperlambat tumbuh dan juga bisa mengurangi kualitas jamur. Jamur bisa cepat kering. Bisa seperti ini. Yang penting kalian bisa mengatur bagaimana kondisi angin lah. Mungkin tempatnya ini kurang berangin ya guys ya, makanya bisa. Berapa harga jamur tiram di Medan sekarang? Mana tahu bisa bermitra. Ini siapa? Muhammad Amin. Nah, ini kita lihat ada satu komentar 10.000 katanya. Medan di mananya? Banyak yang kenalan insan masih menjual 18 sampai 20 kilo. 20 per kilo, paling rendah 15 lah. Nggak ada yang jual 10.000 ya di Medan. Masih sangat lumayan tinggi harga jualnya. Merintis, kita cari lagi. Kita mencari ini video ya guys ya, coba kita lihat. ...26 detik. Ini video pengisian menggunakan sepertinya pipa paralon yang dibelah. Pembantingannya seperti itu ya guys ya. Ini pakai plastik lipat bawah langsung, jadinya lebih mudah ya guys ya. Ikatnya karet sepertinya sih guys. Pemula, ini backlog. Masih butuh banyak belajar. Pemula juga katanya. Panennya lumayan sama sayuran. Ini panennya barengan sama sayur ya guys ya. Di sini ada nggak ya yang membutuhkan jamur tiram kering? Ini ada yang jual jamur tiram kering guys. Jamur tiramnya sampai dikeringkan, berarti panennya banyak ya guys ya. Ternyata di sini memang lagi banjir jamur sih guys ya postingannya. Postingannya rata-rata memposting ini normal kak ukuran jamur segini para master lokasi Subang 2,19 on. Nah, kita lihat komentar master ini bagus.
tempat saya ada sampai 265 gram sih, itu paling bagus. Wah mantap. Belum tahu mereka guys ya, panen backlog jumbo satu pinhead bisa 8 on. Cuman ya udahlah, kita nggak usah terlalu memamerkan itu. Padeglang, Subang di mananya Padeglang. Lumayan. Harga loknya 2.400 guys. Basah itu, nah ada yang komen basah. Nggak pernah disiram, baru pertama tumbuh. Iya nggak tahu juga, nggak merhatiin. Oh mantap, lanjutkan. Oke master, aku masih sama-sama. Mantap itu. Plat AE absen. Ada 290 gram. Jangan biarkan terlalu lebar, gampang loyo. Cari bobotnya, jangan lebarnya. Ini 2,70. Kita lihat dari satu backlog kah? Iya. Kalau boleh tahu pakai nutrisi apa standar? Oh ini dia 3,10 asli, walaupun 1001 4,25. Wow, Pak D luar biasa, jangan kalah ganteng. Nah ini dia guys ya, ada sampai 4,25. Jujur kalau log standar insan, kalau jamurnya kering paling besar mungkin 3 onan, nggak ada yang 4 on. Kalau jamur basah ya mungkin sampai 4 onan ya guys ya. Karena log standar itu ya itu tadi, kalau semakin besar panenan pertamanya, bisa cuman 2 kali panen aja lognya itu udah habis, nggak mau tumbuh lagi. Mungkin itu yang sering terjadi pada teman-teman yang mungkin kok udah 1 bulan panennya baru 2 kali. Nah mungkin panennya itu tadi super ya guys ya, makanya nutrisinya udah habis ya. Jadi harus benar-benar dipelajari. Menerima pesanan jamur enoki dan jamur kancing. Nah beberapa jenis jamur ini juga nanti akan coba kita budidayakan sih guys. Tapi ya insan butuh belajar juga ilmunya, nggak sembarangan langsung membagikan tutorial, membagikan video. Akan coba insan kaji dulu, insan cari masternya dulu, insan pelajari kenapa beda, ada apa gerangan. Nah ini ya udah jelas sih guys ya, satu kontaminasi, satu tipis. Mungkin ini air kebanyakan sih guys. Terlihat komentarnya sama, sepertinya punya saya gitu juga. Kurangi kapurnya, bener nggak sih? Oh kata master kapurnya kurang. Bener nggak sih? Nah itu ya guys ya. Jadi dia ternyata nanya juga. Belajar budidaya jamur tiram bareng meningkatkan minat masyarakat. Ini kenapa? Mohon penjelasannya dari para master. Lah kenapa ini backlognya berpanu ya guys? Cuma 9 komentar. Kalau di grup besar ini memang master jarang nongol sih guys. Nanti coba kita cari grup yang agak sedikit, yang masih ribuan lah apanya pengikutnya ataupun anggotanya, supaya ya masih banyak yang mau berkomentar, banyak yang mau menyampaikan pendapat. Tapi kalau udah grup besar ini memang hanya sedikit yang berkomentar, yang posting pun rata-rata yang sudah master pamer-pamer ya guys ya. Nah, seperti ini penyetimannya nggak matang, itu nasi yang tanek jadinya kayak gitu mas. Astaga kok nasi sih guys. Allah, jadi nasi ya guys ya. Apakah seperti ini normal? Mohon pencerahannya. Normal sih, cuman kelebihan air aja sedikit, nggak masalah. Jamurnya kok kecil-kecil ya, gimana caranya biar lebar? Normal kah kondisi seperti ini? Ini memang belum lebar. Tunggu sekitar 12 jam lagi, atau 8 jam 10 jam bisa lah, itu bisa lebar karena itu belum cukup umur. Tapi sih kalau segini, kalau banjir bisa dipanen aja supaya bisa tahan lama, bisa tahan 3 harian di plastik. Yang penting dia tidak kempes saja plastiknya, jadi tidak cemet.
mungkin memang jenis bibitnya. Nah, tapi para pembeli memang suka yang kecil. Nah, jadi kalau di tempat insan memang ya lebih milih yang besar ya guys ya daripada yang kecil. Besar kecil jamur disebabkan dari jenis jamurnya, kualitas backlog dan perawatan kumbung. Biar aja dulu, ntar besar kok, buka cincinnya. Memang ada sebagian yang nggak bisa besar kalau cincinnya nggak dibuka ya guys ya, karena mungkin kurang udara masuk dan kurang air masuk, jadi ya jamurnya itu belum begitu mekar, udah kering karena itu tadi kurang air ya guys ya. Nah di sini udah mau maghrib ya guys ya, sudah jam 6:20 lewat 17, jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan terus di kolom komentar di bawah. Nah, nanti kita sharing lagi masalah jamur tiram, kita akan coba bongkar di grup yang anggotanya lebih sedikit, jadi masih lebih banyak yang mau buka suara. Kalau di sini mungkin karena terlalu besar grupnya, jadi mereka takut ya guys ya. Lihat ini guys, pamer-pamer jamur bertonton puluhan kilo ya guys ya. Nah jadi mungkin kita jumpa di video yang berikutnya aja guys. Nah kalau ada yang salah mohon maaf.